kalau kita banyak waktu kurang kerjaan kan begitu. Betul. Jadi bagaimana kita siasati? Saya kira bukan kuantitas tapi kualitas kita berdialog dengan anak-anak. Saya usahakan saya setiap pagi bangun pagi sebelum mereka berangkat sekolah saya berdialog dengan mereka. Ya. Mungkin dalam sarapan, mungkin makan siang kalau saya sempat atau makan malam atau melalui telepon. Atau pada hari-hari libur saya Sediakan waktu untuk iya atau saya antar mereka ke sekolah. Yakin? Pernah lihat iklan Irex nggak? Mas, Ya, lihat pernah juga. pernah. Ya, yuk. Mas, maaf ya. Ya. Jawabannya salah. Minggu Oh. depan ya dicoba lagi ya teleponnya. Oke. Oke, terima kasih. Pemirsa, apa diterusin atau habis nih? Habis. Maaf pemirsa, waktu kita sudah habis. Kita bertemu lagi minggu depan. Tetap bersama saya Putri Malam. Nah, hari ini saya menghadirkan satu orang lagi. Dia adalah seorang suami, seorang ayah, dan pastinya bintang film dan bintang sinetron yang terkenal. Dari zaman ke zaman, dari saya masih baby sampai sekarang saya sudah besar. Masih eksis di dunianya. Siapa lagi kalau bukan Mas Roy Martin. Selamat malam Mas. Aku sebetulnya malu hati loh. Dari manggil Om Roy, sekarang manggil Mas Roy. Gak apa-apa ya Mas ya? Oke. Kalau aku nggak salah, Mas Roy itu kan pernah dapat penghargaan Hari Tidak Merokok Sedunia tahun 1998 itu se-Asia Tenggara. Itu gimana sih bisa menahan diri untuk tidak merokok padahal dunianya adalah dunia yang penuh dengan kepulan asap? Gimana Mas Roy? Enggak, keluarga saya merokok. Papa mama saya merokok, kakak saya merokok. Tapi dari kecil memang saya tidak merokok. Jadi enggak merokok bukan sebuah yang istimewa buat saya. Biasa aja saya kira. Tapi gimana cara mengatasi keinginan untuk mencoba-coba itu sementara Mas Roy hidup di lingkungan yang perokok? Iya, saya waktu kecil memang mencoba. Pasti anak-anak selalu mencoba di umur-umur SD selalu mencoba untuk merokok, apalagi laki-laki. Iya. Karena biar dikatakan gede gitu. Jagoan gitu. Tapi saya juga nggak bisa merasakan enaknya rokok, jadi saya memang tidak merokok. Kira-kira kalau saran Mas Roy sendiri gimana? Mungkin untuk tipikal orang seperti Mas Roy yang memang tidak suka rokok dan tidak suka asap rokok itu menjadi sesuatu yang normal. Tapi banyak orang yang agak kesulitan menahan diri untuk tidak merokok gitu. Itu gimana sarannya Mas? Enggak, kalau kita niat tidak merokok pasti, saya kira memang agak sulit tapi pasti bisa. Karena kita lahir tidak merokok. Jadi Setuju. saya kira enggak, habit itu bisa kita hilangin kalau kita mau. Oke, jadi tergantung kepada niat ya, di lingkungan manapun kita hidup, kalau niatnya memang tidak, ya tidaklah gitu ya. Sekarang apa betul karena Mas Roy itu hidup sehat, tidak hobi merokok, kemudian akhirnya sekarang jadi mengurusi bidang olahraga, renang dan apa Lem kari. lari. Apa ada kaitannya tuh Mas Roy? Oh enggak. Kebetulan saya sekarang baru sibuk dengan 3 organisasi. Satunya yaitu Parsi, yang duanya adalah satu renang dan satu lagi karate. Ya. Kenapa Mas Roy tertarik untuk terjun mengurusi dunia olahraga? Iya, saya suka olahraga. Dari muda ya? Dari kecil saya suka berenang, saya dari kampung di mana airnya berlimpah sehingga setiap anak. Tapi sekarang jangan loncat ke kolam renang dulu ya Mas ya. Jadi akhirnya tertarik, itu ditawari atau memang menawarkan diri justru ingin terlibat? Enggak, kebetulan pengurusnya atau ketua umumnya itu teman-teman. Jadi, Oh, oke. tapi bukan berarti pencoisme. Enggak, mereka teman-teman saya yang dari renang adalah Datuk Hakim. Aha.
Yang di karate adalah Anton Desiangi. Dua-duanya saya kenal lama sehingga saya siap membantu mereka. Susahan mana nih Mas Roy? Satu organisasi olahraga, satu organisasi artis-artis. Yang katanya kedua profesi ini di Indonesia secara organisasional sama-sama belum baiknya gitu. Susahan mana ngurus artis sama ngurus atlet? Saya kira sama-sama Sama-sama tingkat susah lagi. punya tingkat kesulitan. Tetapi artis memang agak istimewa di dalamnya. Karena artis semuanya pintar, Nah, semuanya besar. Jadi biasanya tidak mau diurus oleh orang lain. Tetapi di situ seninya bahwa bisa juga kita kalau kita bisa komunikasi bisa kok, kita bisa atur mereka. intinya adalah komunikasi. Komunikasi ya. Bicara soal komunikasi, waduh ada yang balapan di Simpang 5. Mas bicara soal komunikasi, tentunya dengan kesibukan yang begitu banyaknya, apalagi dari sejak muda Mas Roy sudah menjadi seorang artis, itu pola komunikasi seperti apa yang diterapkan di dalam rumah tangga sehingga sepertinya rumah tangga Mas Roy itu agak-agak sepi dari gosip. Amin, amin. Iya, pertama memang komunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Artinya dialog, saya membiasakan di rumah saya berdialog dengan istri saya, berdialog dengan anak-anak saya. Saya mencoba terapkan itu sehingga tidak monolog. Bukan berarti saya yang harus bicara terus. Iya. Kadang-kadang dari anak-anak, problem mereka, kita sebagai orang tua kadang-kadang harus belajar pada anak-anak. Karena problematik mereka, zamannya sudah berubah, waktu tidak pernah berjalan mundur katanya. Sehingga kita harus belajar pada anak-anak kita. Menarik sekali ya pemirsa ya. Senang sekali punya ayah seperti ini. Tapi ini mungkin pelajaran untuk para ayah atau para orang tua yang betul-betul sibuk. Mensiasati waktunya gimana? Kan butuh waktu untuk bisa berdialog dengan anak dan istri di rumah. Iya, memang tidak gampang untuk memenangkan dua hal sekaligus. Iya. Terus suatu yang nggak gampang, tetapi bisa kita siasati. Jangan sampai ada satu yang kalah tentunya. Kalau kita sangat sibuk, banyak kerjaan, kurang waktu. Kalau kita banyak waktu, kurang pekerjaan, kan begitu? Betul. Jadi bagaimana kita siasati? Saya kira bukan kuantitas, tapi kualitas kita. Kualitas kita berdialog dengan anak-anak. Saya usahakan saya setiap pagi bangun pagi, sebelum mereka berangkat sekolah, saya berdialog dengan mereka. Ya. Mungkin dalam sarapan, mungkin makan siang kalau saya sempat, atau makan malam, atau melalui telepon. Atau pada hari-hari libur, saya Sediakan waktu untuk- Iya, atau saya antar mereka ke sekolah, atau saya jemput mereka dari sekolah. Hal-hal demikian, Oke. waktunya singkat tapi saya tahu problem mereka. Oke, artinya berarti Mas Roy itu memanfaatkan waktu yang sesedikit apapun untuk membentuk satu pola komunikasi dengan keluarga gitu ya. Iya. Tapi ada nggak sih Mas hal-hal yang bisa menimbulkan perasaan kecewa Mas Roy terhadap keluarga gitu? Hal seperti apa yang ya mungkin nggak mungkin semuanya berjalan smooth, semua membahagiakan gitu kan nggak mungkin. Mungkin ada hal yang bisa juga mengecewakan. Kan saya tidak pernah kecewa pada anak-anak saya. Saya tidak pernah kecewa pada istri saya. Saya selalu bersyukur bahwa saya dalam doa-doa saya selalu, Tuhan terima kasih saya dikasih keluarga yang demikian baik. Terima kasih saya dikasih pendamping istri saya yang begitu baik, yang begitu setia. Saya terima kasih dikasih anak-anak saya yang begitu manis-manis. Karena anak-anak saya semuanya baik. Saya dulu bandel sekali. Aku loh akhirnya saya dulu bandel sekali katanya. Ya tentunya sekarang pemirsa sudah mulai bisa berpikir kira-kira siapa yang akan dipilih menjadi pria terfavorit dari 5 pria sejati pilihan Irex ya. Untuk dalam kesempatan ini tentunya saya ucapkan terima kasih pada para pendukung saya yang milih saya. Buat yang nggak dukung saya, ya cepet-cepet berubah pikiran gitu. Cepat-cepat berubah pikiran. Cepet berubah Saya pikiran. juga akan berusaha mempertimbangkan mereka saya pilih. Oke, Mas Roy, dulu kan waktu muda Mas Roy salah satu superstar gitu di Indonesia. Memang sekarang udah tua. Maaf ya kelepasan. Maunya sih ngomong masih muda tapi masalah itu loh, kerut-kerut itu nggak bisa. Canda ya Mas. Oke, kalau waktu muda dulu, apakah Mas Roy juga didera dan dihantami oleh berbagai macam gosip? Iya, memang gosip tidak pernah lepas dari profesi kita. Ketika saya muda, seluruh kejahanaman sudah ditujukan pada saya. Seluruh kejahanaman, seluruh perbuatan buruk digosipkan kepada saya dan saya terima kasih untuk itu, itu menguatkan hati saya.
Jadi ada efek baiknya dari gosip itu, Mas? Oh iya, kita bisa introspeksi diri, kita bisa mengaca diri kita bahwa mungkin langkah-langkah kita memang salah. Atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada masa-masa lalu. Oke, kalau sekarang Mas Roy masih eksis dan terhindar dari gosip, kira-kira cara seperti apa yang dilakukan? Satu hal memang agak berbeda ketika saya muda.